Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Kelompok 5, nama saya Muhammad Ahmad Jabar. Dan rekan saya, Anifah Syahira dan Priyagani Sulaiman. Kami akan mempresentasikan analisis portfolio investment of IDX Energy in 2024 to 2026. Ini adalah tabel of konten kami. Yang pertama judul, yang kedua alasan pemilihan kategori saham, yang ketiga analisis portfolio index model, yang keempat adalah profil perusahaan dari hasil analisis portfolio, yang kelima analisis fundamentalnya, dan yang keenam adalah analisis teknikalnya. Pertama-tama, alasan pemilihan kategori saham. Alasan pemilihan kategori saham ADX Energi sebagai benchmark penentuan kami itu yang pertama adalah relevansi makroekonomi pada periode 2024 hingga 2026 ditandai transisi kebijakan moneter yang dramatis dari suku bunga rendah 4,75% hingga kenaikan BI rate ke 5,25% akibat guncangan geopolitik Timur Tengah yang berdampak langsung pada emiten sektor energi. Alasan kedua itu adalah volatilitas harga komoditas global. Lonjakan harga minyak mentah hingga 117 dolar per barel dan depresiasi rupiah ke 17.673 per USD menciptakan tekanan signifikan yang paling terasa di sektor energi dibandingkan sektor lainnya. Alasan ketiga itulah posisi strategis sektor energi. Batu bara itu masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik nasional, sementara pemerintah mempercepat transisi melalui mandatory biodiesel B5O dan eksplorasi cadangan gas raksasa di Blok Andaman dan Genggor. Alasan keempat itulah representasi emiten yang luas. IDX Energi mencakup 20 saham dari subsektor batubara, minyak bumi, dan pelayaran energi, memberikan populasi yang cukup beragam untuk proses seleksi portfolio menggunakan single index model. Dan yang alasan yang terakhir adalah pencerminan trilema energi nasional. IDX Energi merekam secara langsung pergulatan kebijakan pemerintah antara ketahanan pasokan, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah hasil seleksi portfolio kami. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Oke, kita sudah masuk dalam G-sheet-nya. Ini saya sudah menyiapkan 20 saham dari IDX Energy. Ini adalah marketnya. Kita langsung hitung returnnya dulu nih. Untuk return, itu kita tinggal pakai PT kurang PT minus 1 bagi PT minus 1. Nah, berarti ini kurang ini bagi ini. Nah, sama kan? Langsung kita tinggal tarik aja. Lanjut, kita hitung expected return. Expected return itu tinggal average dari return awal hingga yang terakhir. Standar deviasi juga sama, udah ada nih. Sama dengan STDEV titik S dari return awal sampai return akhir. Kalau varian itu tinggal standar deviasi dipangkatin, pangkat 2. Risk free itu saya ambil uh, dari risk free Indonesia ya. Average-nya itu 6% per tahun, berarti 6%, tapi kita hitungnya per bulan ya, berarti 6% dibagi 12 bulan. Untuk beta itu tinggal pakai slope B31 sampai B34 dari awal sampai akhir, koma slope-nya market. Nah, dari sini sampai sini juga. Tapi biar kita bisa langsung uh, kita bisa langsung tarik, B-nya ini kita kasih tanda dolar. Nah, kayak gini. Biar tetap kalkulasinya masih tetap di return market. Dan untuk excess return to beta itu tinggal B uh, expected return kurang risk free bagi beta. Kita tinggal tarik. Oke. Langsung kita hitung excess return itu tinggal return dikurang risk free. Risk free-nya 0,05%. 0,05 atau 0,5%. Kita tinggal tarik. Langsung kita hitung indikatornya. Indikatornya itu standar deviasi excess return itu sama ya, stat dev, tapi di excess return varian juga tinggal standar deviasi excess return dipangkatin 2. Kita tarik lagi. Nah, kita masuk ke seleksi ya. Untuk seleksi, untuk seleksi yang A itu expected return dikurang risk free, expected return kurang risk free kali beta bagi varian excess return, bagi yang ini, varian excess return. Kalau dari saham RMKE berarti di sini. Hitung ya. EDX energi kita nggak hitung karena ini adalah market. Terus kita lanjut ke B. B itu tinggal beta kuadrat
beta dikuadratkan per varian excess return. Yang ini. Dan yang C itu adalah varian market. Varian market. Kalian bisa juga begini ini. Varian market dikali A per 1 tambah varian market kali B. Nah, kita hitung dulu. Kita tarik dulu. Nah, kita sudah tarik. Kita mulai seleksinya nih. Seleksi pertama, expected return to beta nggak boleh minus. Kita cari expected return to beta yang minus. MBAP, berarti MBAP tidak usah. Lanjut. ITMG, ITMG Harum sama Bian enggak. Lanjut. Adro, Akra, dan BP enggak. Adro, Akra, dan BP enggak. Yang kedua, itu betanya nggak boleh minus. Kita cek dulu. Beta yang nggak minus. Beta yang minus mana? Bian, berarti Bian hapus. Ada lagi? Tidak ada. Yang beta yang minus cuma Bian doang. Nah, baru kita hitung Z-nya. Z-nya itu beta per varian excess return dikali buka kurung excess return to beta dikurang risk free dibagi beta di per beta maksud saya per beta kurang cut off-nya. Cut off itu maksimum dari Z, maksimum dari C. Maksimum dari C ini berarti RMP. Kita tinggal tarik. Nah, kita cek. Nah, ini adalah seleksi ketiganya. Z-nya nggak boleh minus. Nah, EDC minus kita hapus. ADMR minus kita hapus. Cuan kita hapus. Dan yang terakhir kita W, yaitu bobot ya. Bobot itu sum Z atau sigma Z dibagi Z itu sendiri. Nah, sum Z dibagi Z. Ini tarik. Nah, sudah terseleksi nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 saham yang masuk seleksi. Langsung kita analisis. Ini analisisnya. Ini market, ini data terakhir. Kita hitung expected return dulu. Expected return itu sama ya kayak tadi. PT kurang PT minus 1 bagi PT minus 1. Terus ini bobotnya kita tinggal copy aja dari sini. Bobotnya itu W. Ditranspose. Nah, kita kalikan bobot kali return. Nah, sudah ada. Berarti dengan expected return IDX Energy yang minus 15,67%, kita akan dapat keuntungan sebesar 2,94%. Apakah ini pasti? Itu enggak. Karena ini hanya perhitungan ya. Kita belum tahu kondisi makronya seperti apa, kita belum tahu kondisi sahamnya seperti apa, apakah buruk di mata publik atau tidak. Lalu kita tinggal pilih dengan bobot yang terbesar, yaitu saham PKPK, saham MBSS, dan saham BUL. Terima kasih atas eh, penjelasan saya yang sudah didengar. Akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lain. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Saya Bergen Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PBL, manajemen investasi dan pasar modal.
Jadi dengan hasil emiten yang kita pilih, bahwasanya kita memilih tiga perusahaan, yaitu pertama adalah PT Paragon Karya Perkasa Tbk atau singkatan dari saham adalah PKPK, lalu ada NTSS, dan juga ada PT Buana Lintas Selatan atau BUL. Jadi PT Paragon Perkasa ini pertama didirikan pada tahun 1983 dan sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak Juli 2007. Lalu perusahaan ini tuh bergerak dalam bidang jasa konstruksi penunjang, migas atau bergerak di bidang kebumian seperti batubara, perkebunan, dan juga penyewaan alat berat. Nah, wilayah operasi utama dari PKPK ini berada di Kalimantan Timur, dan juga klien utama perusahaan itu ada juga meliputi PT Vico, Total dan AP Indonesia, lalu ada Salamander Energi, dan juga ada Santos Energi. Nah, pada tahun 2021, PT Deli Putra Bangsa itu mengakuisisi nih 75% dari saham PKPK ini, gitu. Dan juga menjadi pemegang saham dalam pengendaliannya hingga saat ini. Lalu yang kedua adalah PT Mitra Bahtera Segara Sejati atau MBSS. Nah, PT ini didirikan pada tahun 1994 dan sudah tercatat di Bursa Efek eh, pada tahun April. Pada tahun 2011 bulan April gitu. Dan juga berarti MBSS ini setelah dari PKPK tersebut dalam perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dalam bidang energi. Nah, perusahaan ini bergerak dalam jasa pengangkutan batu bara yang menggunakan kapal tongkang. Nah, eh, perusahaan ini juga memiliki wilayah operasi utama yaitu di perairan Kalimantan Timur sama dengan perusahaan yang sebelumnya dan juga di Kalimantan Selatan. Nah, klien utama dari perusahaan ini meliputi PT Varia Usaha, juga ada PT Aurit Milik Indonesia, PT Bahar Cakrawala, dan juga pada tahun 2001 PT Garelia Dika Arnawana mengakuisisi 82,25% saham MBSS sebagai pemegang saham kendali. Lalu yang terakhir adalah profil perusahaan dari PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL. Nah, PT Buana Lintas Lautan ini didirikan pada tahun 2005 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 sama seperti NBSS sebelumnya. Nah, perusahaan bergerak di bidang jasa penyewaan kapal tanker, keagenan kapal, manajemen kapal terintegrasi, serta manajemen awak kapal dengan wilayah operasi utama di Indonesia yang memanfaatkan perlindungan asas sabotage. Klien utama perusahaan meliputi PT Pertamina, serta penyewa internasional seperti Trafigura dan juga Petronas, perusahaan asing. Lalu pada tahun 2022, BUL memperoleh persetujuan penambahan modal melalui skema HEMTD dengan menerbitkan hingga 4 miliar lembar saham yang guna memperkuat ekspansi armada. Gitu. Lalu setelah kita membahas profil perusahaan tersebut, adanya analisis fundamental yang harus dilakukan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang pertama ada rasio dari likuiditas sendiri-sendiri. Nah, rasio ini kan diambil dari laporan keuangan yang ada pada perusahaan PKPK, MBSS, BUL, dan juga em, pada tahun 2024 dan 2026 seperti itu. Nah, ini adalah beragan yang saya buat dalam makalah kelompok dalam rasio likuiditas. Nah, pertama ada current ratio, ada quick ratio, dan juga ada cash ratio. Current ratio itu ditarik dari mana? Diambil dari aset lancar dan juga dibagi kewajiban lancar. Dan PAPK ini mendapatkan pada tahun 2024 0,50, 2025 itu 0,37, MBSS itu 12,44, 2025 itu 7,84, 2024 itu Bulls sebesar 1,81, 2025 itu 1,64 seperti itu. Lalu ada quick ratio. Quick ratio ini rumusnya adalah aset lancar dikurang persediaan lalu dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, quick ratio pertama pada tahun 2024 PAPK itu sebesar 0,38, angkanya lalu 2025 0,30, lalu ada 12,33 di MBSS pada tahun 2024, MBSS pada tahun 2025 itu sebesar 7,78, di BUL itu ada 1,5 pada tahun 2024, dan juga ada 2025-nya di angka 1,41. Lalu ada cash ratio. Cash ratio ini adalah kas ditambah surat berharga dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, cash ratio pada PAPK 2024 itu
0,14, lalu 2025 itu 0,10, 11,7 pada tahun 11,37 pada tahun 2024 dan juga 6,84 pada tahun 2025. Nah, 2024 pada tahun bull 0,18 dan juga 2025 0,15. Nah, secara umum kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang masih berada pada posisi yang kurang baik untuk tiga perusahaan tersebut. Nah, MBSS ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam likuiditas yang sangat kuat. Lalu bull pada kondisi yang sehat, sedangkan PHPK masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kewajiban yang lancar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan mampu menjaga kelancaran operasionalnya, meskipun adanya perbedaan kualitas likuiditas dari ketiga perusahaan tersebut. Lalu ada setelah ini ada rasio aktivitas. Nah, ini adalah bagian yang saya buat dalam rasio aktivitas tersebut. Nah, rasio aktivitas itu metrik keuangan untuk mengukur efisiensi perusahaan yang mengambil juga dari laporan keuangan yang sudah kita buat. Yang pertama itu ada aset turnover, itu pendapatan dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, untuk tahun 2025 PKPK itu sebesar 1,59, 2024 0,40, MBSS itu sebesar 0,20, 2024 itu 0,20, 2025 0,40, 2024 itu 0,40. Lalu ada desin inventory turnover atau harga pokok penjualan APP itu dibagi dengan rata-rata dari persediaan. Dan inilah angka-angka tersebut 14,38, 3,42, 11,79, 14,26, 27,39, lalu ada 43,75 itu. Lalu setelah itu ada days in receivable yang dimana pendapatan itu dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, 4,61 pada tahun 2025 PRPK, 4,59 2024, 61,78 pada tahun 2025 untuk MBSS, lalu ada 59,77 untuk 2024 dan juga adanya 59 51,47,47 dari 2005 yang bull, lalu ada 60,25 untuk bull pada tahun 2024. Lalu ada days in payable eh kosong pada PKPK 2025, 24 5,86, 28,88 pada MBSS 2025, 26,69 pada MBS 2024, lalu ada 2025 pada tahun eh pada saham Bull 51,20, lalu ada 54,04 pada perusahaan Bull. Nah, dalam rasio aktivitas ini ketiga perusahaan menunjukkan efisiensi operasional yang berbeda sesuai karakter bisnisnya. KPK unggul dalam pemanfaatan aset penerbitan piutang. MPSS paling efisien dalam persediaan, sementara Bun menunjukkan perbaikan yang konsisten pada sebagian besar indikator aktivitas. Nah, kondisi yang diterjemahkan adanya peningkatan efektivitas dari pengelolaan aset dan juga modal kerja selama periode pengamatan seperti itu. Lalu ini adalah bagian rasio solvabilitas yang sudah saya buat untuk ketiga perusahaan tersebut. Nah, rasio solvabilitas adalah metrik keuangan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan itu mampu menutupi seluruh kewajiban atau utangnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, adanya juga apa namanya debt to equity ratio dalam rasio solvabilitas. Nah, DR atau debt to equity ratio ini sama dengan total utang itu dibagi ekuitas dikali 100%. Nah, hasilnya adalah pada tahun 2025 PKPK itu 1,01 eh, angkanya, lalu ada 1,36 untuk 2024, lalu ada 0,10 pada tahun 2025 di MBSS, lalu ada 0,13 pada tahun 2024, lalu Bull ada 0,72 pada tahun 2025, 1,07 di Bull pada tahun 2024. Lalu ada interest coverage ratio. Nah, interest coverage ratio ini juga tentunya berbeda-beda dari em, tiap perusahaannya gitu. Kita lihat di sini bahwa em,
Rumus dari interest coverage ratio adalah EBIT atau dibagi sama beban bunga. Lalu ada 38,25 pada tahun 2025 di PKPK, 2024 itu 14,19, 2025 di MBSS itu sama dengan 17,31, lalu ada 9,24 pada tahun 2024, lalu ada pool pada tahun 2025 dan 2024 73,69 sama 24,70. Nah, secara umum, kondisi solvabilitas dari ketiga perusahaan mengalami perbaikan nih pada tahun 2025-nya. Tingkat ketergantungan terhadap utang cenderung menurun, dan juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan yang semakin sehat dan juga risiko keuangan yang terkendali. Nah, lalu ada em, rasio rentabilitas dari ketiga perusahaan tersebut. Dan ini adalah tabel yang sudah saya buat untuk rasio rentabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin, net profit margin, return to asset, dan return to eh, equity gitu. Yang pertama ada gross profit margin itu laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan lalu dikali 100%. Setelah itu ada net profit margin, itu laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Lalu adanya return to asset. Return to asset itu em, laba setelah pajak dibagi total aset. Lalu ada return to equity, itu laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Nah, ini adalah hasil dari persenan PKPK, MBSS, dan BUL pada tahun 2025 dan juga 2024-nya berdasarkan laporan keuangan juga sebelumnya. Nah, secara keseluruhan profitabilitas ketiga perusahaan ini menunjukkan tren positif. Nah, peningkatan laba secara bersih, pengambilan aset, dan pengembalian modal mencerminkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan suatu keuntungan dari aktivitas operasional maupun penggunaan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada rasio valuasi. Nah, rasio valuasi ini ditentukan oleh laporan keuangan dan juga hasil dari saham itu sendiri dari tiap-tiap perusahaannya gitu. Nah, rasio valuasi ini bandingan antara kelipatan dan juga proyeksi dalam pendanaan seperti itu. Em, Setelah itu ini ada bagian yang memang sudah saya buat dan sangat banyak mulai dari earning per share, terus ada book value sampai ada EBIT-nya dan juga ada EF by EBITDA-nya ada dibagi dengan by EBITDA-nya gitu. Mereka ada price to earning eh dengan harga saham dibagi dengan EPS atau laba lembar per saham. Lalu habis itu ada kapitalisasi pasar. Contohnya kayak ada dua rumus yang kapitalisasi pasar dibagi dengan total laba bersih gitu. Lalu ada price to book value atau PBF, itu harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Lalu ada price sell to ratio yang dimana harga saham dibagi dengan pendapatan per saham. Nah, ini adalah angka-angka yang sudah ditunjukkan dalam rasio valuasi. Secara umum, valuasi ketiga perusahaan menunjukkan prospek pertumbuhan yang sangat positif, tercermin dari meningkatnya EPS dan juga kapitalisasi pasar dan nilai perusahaan. Meskipun terdapat perbedaan nih dalam tingkat valuasi. Baik, terima kasih Hames dan Gani atas penjelasannya. Sekarang saya akan membedah lebih dalam kinerja saham di dalam portofolio kelompok kami melalui kacamata analisis teknikal. Untuk penjelasan singkatnya, analisis teknikal itu kami terapkan untuk membaca psikologi pasar dan juga memproyeksikan arah pergerakan harga ke depannya. Di sini kami menggunakan dua indikator. Yang pertama itu ada support dan resistance, itu digunakan untuk memetakan harga pijakan dan atap harga secara historis. Dan lalu ada trend line atau garis tren untuk mengonfirmasi apakah saham tersebut sedang ada di fase naik, turun, atau mendatar. Yang pertama itu adalah analisis teknikal untuk saham PKPK. Kalau secara keseluruhan, saham PKPK ini sedang berada dalam fase uptrend atau tren naik, bisa dilihat di garis warna kuning ini. Dan kalau dilihat, garis support di sini itu bertemu persis dengan garis uptrend-nya, yang artinya level 2400 itu pertahanan yang sangat solid
gitu. Dan area ini sebelumnya adalah resistance yang kini berubah menjadi fungsi support dan terbukti sukses untuk menahan laju penurunan harga saat terjadi koreksi di pertengahan bulan Mei. Jadi kalau selama harga PKPK ini tidak menembus ke bawah lantai 2.400, struktur tren ini tuh masih sangat positif. Dan proyeksi pergerakan selanjutnya itu menguji kembali mantul naik untuk menguji atap resistensi di level harga 3.660. Dan yang kedua itu adalah analisis teknikal untuk saham MBSS. Kalau bisa dilihat, grafik MBSS ini menunjukkan dinamika transisi tren yang sangat menarik ya. Bisa dilihat kalau misalkan kuartal pertama, saham ini tuh sempat tertekan dengan tren turun yang curam. Namun masuki bulan April, MBSS berhasil untuk memantul meskipun tidak signifikan ya, dan mulai membentuk short term uptrend atau tren pemulihan jangka pendek seperti yang ditunjukkan di garis kuning ini. Dan untuk saat ini pergerakan harganya sedang berada di fase konsolidasi mendatar atau sideways. Dan ada dua area krusial di sini. Lantainya atau support itu ada di level 1950-an yang terbukti kuat untuk menahan harga jatuh lebih dalam di pertengahan Mei, dan atap resistensinya yang ada di kisaran 2460 hingga 2500. Jadi selama harga MBSS ini mampu bertahan di atas garis uptrend dan support di 1950, fase pemulihannya masih sangat valid dan harganya itu berpotensi untuk terus berfluktuasi untuk menembus resistensi atasnya. Baik, selanjutnya itu adalah analisis teknikal untuk saham BULL. Dan di sini itu bisa dilihat kalau dibandingkan sama dua saham sebelumnya, BULL itu punya pergerakan yang paling agresif dan juga volatil ya. Dan bisa dilihat pada slide rentang pergerakan harganya itu sangat lebar. Di batas atas terdapat resistensi mayor yang sangat kuat ya di harga 590. Dan level ini tuh udah menolak 2 kali kenaikan harga dan membentuk double top yang memicu aksi jual yang sangat masif di pasar. Dan saat ini setelah menyentuh puncak tersebut, BULL itu terkonfirmasi sedang berada dalam jalur downtrend atau tren turun jangka pendek yang kami representasikan dengan garis kuning ini. Jadi setiap kali harga mencoba naik, lajunya selalu mentok dan ditekan kembali ke bawah oleh garis resistensi dinamis tersebut. Jadi sentimen bull saat ini itu masih berada di bawah bayang-bayang bearish dan fokus utamanya itu ada di garis support hijau di level 320. Ini itu lantai pertahanan terakhirnya. Selama harga tidak menembus ke bawah 320, bull masih aman untuk bergerak di dalam koridor konsolidasi lebarnya. Namun jika level ini menembus, harganya berpotensi untuk anjlok lebih dalam lagi. Begitu. Baik, selanjutnya itu adalah manajemen portofolio. Karena ketiga saham ini udah ada di dalam portofolio, analisis teknikal yang tadi digunakan itu untuk merumuskan langkah mitigasi. Jadi untuk PKPK yang sedang uptrend itu kalau bisa di hold dulu supaya bisa maksimal profitnya, dan tentunya di hold di batas aman di 2.400 tadi. Dan untuk MBSS juga di hold sambil nunggu harganya nembus resistensinya. Sedangkan kalau untuk bull karena pergerakannya sangat volatil dan juga lagi turun tadi, kalau bisa di wait and see dulu. Jadi kalau bisa tuh dilakukan pengawasan yang ketat sama bull ini. Kalau misalkan support terakhirnya yang di angka 320 itu tembus, anjlok, baru di cut loss untuk membatasi resiko supaya kinerja portofolionya secara keseluruhan itu tetap terjaga. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.